Baik, selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka kitab Wahyu pasal 1. Wahyu pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Wahyu pasal 1 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini, jemaat bisa mengikuti dalam hati saja. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya pada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ia telah menyatakan kepada hambanya Yohanes dengan perantaran malaikatnya yang diutusnya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya, serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami membaca bagian awal dari kitab Wahyu. Kami tahu bahwa setiap apa yang tertulis memiliki banyak pesan yang penting dan berguna untuk kehidupan kami. Berkati kami semua. Mungkin ada jemaat masih dalam perjalanan, Tuhan juga pimpin mereka supaya boleh tiba di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau bicara satu tema, yaitu tentang 7 berkat dalam kitab Wahyu. Jadi hari ini kita mau bicara satu tema, yaitu 7 berkat dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang unik. Kenapa? Karena kitab ini adalah kitab yang paling jelas membahas minimal 3 dispensasi zaman di dalam Alkitab. Kalau kitab-kitab yang lain, misalnya ketika kita baca kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, itu hanya membahas 1 dispensasi zaman, yaitu Perjanjian Lama. Kemudian kalau kita baca kitab Matius sampai dengan kitab Yohanes, itu kita hanya mendapatkan 1 dispensasi zaman. Kalau Anda baca garis zaman itu cuma 1 dispensasi zaman, yaitu masa awal gereja. Tetapi kitab Wahyu ini luar biasa. Ini adalah satu-satunya kitab yang memberikan gambaran kepada kita 3 dispensasi zaman sekaligus. Zaman gereja, masa tribulasi, dan akhir dari dunia ini, yaitu masa kekekalan. Jadi ini kitab yang sangat menarik. Kemudian kenapa kitab Wahyu ini sangat menarik? Karena ini adalah satu-satunya kitab yang paling jelas mengajarkan tentang independen sebuah gereja atau sebuah jemaat. Jadi dia tidak hanya bicara tentang dispensasi zaman yang begitu panjang, karena mulai dari masa gereja, nanti ada masa tribulasi selama 7 tahun, dan ada masa kerajaan 1000 tahun bahkan sampai kepada kekekalan. Tetapi kitab Wahyu juga bicara sangat jelas tentang jemaat yang independen itu seperti apa. Nanti kalau Anda baca di dalam Wahyu pasal 2 sampai dengan Wahyu pasal 3, itu ada 7 jemaat yang merupakan tujuan utama dari surat atau kitab Wahyu itu sendiri. Dan 7 jemaat ini punya masalah masing-masing. 7 jemaat itu punya tanggung jawab masing-masing. Dan 7 jemaat di Asia Kecil ini tidak pernah dikasih tahu bahwa ada ketuanya, 1 ketua, kemudian ada 7 jemaat yang lain. Jadi 7 jemaat ini adalah jemaat yang adalah kitab yang paling jelas berbicara tentang independen jemaat. Kemudian kitab Wahyu ini adalah kitab yang paling jelas bicara tentang keilahian Yesus Kristus. Kalau Anda baca awal dari kitab Wahyu dan akhir dari kitab Wahyu itu adalah 2 perikop penting yang sangat menekankan keilahian Yesus Kristus selain kitab Yohanes. Jadi ini adalah kitab yang sangat menarik, sangat unik. Bagi sebagian orang, kitab Wahyu adalah kitab yang sangat menakutkan untuk dibaca katanya. Kitab yang sangat sangat menakutkan untuk dipelajari karena ada hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman itu seperti apa. Jadi ada banyak orang ketika baca kitab Wahyu
katanya saya suka merinding dan lain-lain, tapi tidak sebenarnya. Karena kitab Wahyu sebenarnya adalah kitab yang paling banyak juga bicara tentang berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk orang-orang percaya di tengah-tengah kegelapan di masa tribulasi. Oleh sebab itu hari ini kita berbicara tentang 7 berkat dalam kitab Wahyu, Light in the Darkness. Jadi ini adalah berkat di tengah masa kegelapan, di tengah ketika orang bicara tentang ada sesuatu yang ini luar biasa mengerikan dan seterusnya. Dan saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada hal unik lain lagi di dalam kitab Wahyu adalah kitab ini disebut sebagai kitab 7. Kitab 7, apa itu kitab 7? Kitab ini adalah kitab yang banyak sekali memakai angka 7. Di saat Antikristus memakai angka 6 di pasalnya yang ke-13. Kenapa angka 7? Angka 7 adalah angka Tuhan, angka kesempurnaan. Oleh sebab itu ketika Antikristus muncul, dia muncul dengan angka 6. Dia pakai angka 6, dia tahu bahwa yang sempurna itu adalah Tuhan. Walaupun dia juga mau coba tiru Tuhan dengan permainan angka, yaitu 666. Kalau Anda baca kitab Wahyu pasal 6 sampai dengan pasal 13, di situ iblis mau mempropaganda manusia untuk menirukan Tuhan. Ada binatang yang keluar dari bumi, ada binatang yang keluar dari dalam laut, dan ada apa? Dan ada naga, si ular besar itu. Ini adalah apa? Ini adalah cara iblis untuk meniru Tritunggal yang sudah diperkenalkan Tuhan sejak awal kehidupan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita ini. Jadi ini kitab yang cukup unik dan menarik sekali lagi. Kitab Ayub ini adalah kitab 7 karena kitab ini banyak sekali pakai angka-angka 7 untuk menggambarkan sesuatu yang mau Tuhan kerjakan di dunia ini. Misalnya apa? Coba kita perhatikan. Dalam kitab Wahyu itu penuh dengan angka-angka 7. Yang pertama ada 7 berkat yang mau kita bahas mulai hari ini. Ada 7 roh Allah yang ada dalam kitab Wahyu pasal pertama. Ada 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan pasalnya yang ketiga. Ada 7 bintang yang juga dibahas dalam kitab Wahyu. Ada 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan, dan 7 raja terjadi dalam 7 tahun masa tribulasi. Kemudian ada 7 malaikat dan ada 7 kaki dian emas. Ini kitab yang sangat menarik. Kitab yang kita sebut sebagai kitab 7. Karena ada banyak sekali angka 7 sekali lagi yang Tuhan pakai untuk menggambarkan, untuk mau menyatakan kehendak-kehendaknya, atau untuk menyingkapkan hal-hal yang akan terjadi nanti. Dan itu hanya ada dalam kitab Wahyu. Dan salah satu tema penting dalam kitab Wahyu adalah 7 kaki dian emas. Ini menorah ini adalah kaki dian emas. Itu yang biasa dipakai di dalam ibadah-ibadahnya orang Yahudi. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari banyak 7 yang ada, hari ini kita mau bicara tentang 7 berkat dalam kitab Wahyu. Jadi dari banyak 7 yang diajarkan dalam kitab Wahyu, kita mau belajar 7 berkat. Sebenarnya masih banyak 7 ya, tapi saya tidak tuliskan lagi di sini. Ada binatang berkepala 7 lah dan macam-macam. Nah, itu kalau Anda mau tanya itu apa, nanti bisa tanya di sekolah buku dewasa atau tanya jawab. Hari ini kita mau mulai dengan 7 berkat saja. 7 berkat dalam kitab Wahyu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Wahyu ini ada kita sebut sebagai 7 berkat. Dan itu terpisah-pisah. Yang pertama, berkat yang pertama di dalam Wahyu 1 ayat 3, itu yang kita baca tadi. Kemudian Wahyu 14 ayatnya yang ke-13, kemudian Wahyu 16 ayatnya yang ke-15, kemudian Wahyu 19 ayatnya yang ke-9, kemudian Wahyu 20 ayatnya yang ke-6, dan Wahyu 22 ayatnya yang ke-7, dan yang terakhir Wahyu 22 ayatnya yang ke-14. Tidak mungkin semua 7 berkat ini kita akan bahas hari. Hari kita memulai dari berkat yang pertama, yaitu berkat di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-3. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhatikan Wahyu 1 ayatnya yang ke-3 tadi, dikatakan berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Coba perhatikan kata berbahagia di sini. Kata berbahagia ini adalah berbahagia pertama sebenarnya, atau berkat pertama. Tetapi kenapa kita tidak
pakai kata berbahagia, tetapi saya pakai kata berkat. Karena begini, kata berbahagialah di situ kata makarios dalam bahasa Yunani, yang juga berarti diberkatilah. Prinsip ini sama dengan kata esher di dalam Perjanjian Lama. Kalau Anda baca Mazmur pasal pertama, di situ juga dikatakan berbahagialah orang yang berjalan tidak berjalan menurut orang fasik. Itu dari kata esher yang artinya diberkati. Oleh sebab itu di dalam terjemahan King James itu diterjemahkan sebagai bless. Artinya apa? Ya bless lebih kuat untuk diterjemahkan sebagai diberkati. Jadi kalau ayat ini, kalau kita mau lihat bahwa diberkatilah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berkat yang pertama yang kita dapatkan dalam kitab Wahyu ini, Wahyu 1 ayatnya yang ketiga, ini kita sebut sebagai berkat firman Tuhan. Jadi berkat pertama atau bahagia pertama, boleh Anda pakai bahagia, tetapi saya mau lihat ini kepada terjemahan yang literal atau berkat. Berkat yang pertama yang kita dapatkan di dalam kitab Wahyu ini adalah berkat firman Tuhan. Jadi dalam Wahyu pasal pertama ayatnya yang ketiga. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, ini bukan kebetulan kenapa Tuhan memulai berkat yang pertama itu dengan berkat firman Tuhan. Karena dasar dari segala sesuatu itu adalah firman Tuhan. Sebelum kita bicara berkat-berkat yang lain, sebelum kita bicara bahagia-bahagia yang lain, Tuhan mau kasih tahu kepada para pembaca, khususnya kitab Wahyu, bahwa semuanya itu dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika kita bicara tentang, misalnya kita mau bicara berkat keselamatan, tidak mungkin bicara berkat keselamatan kalau tidak bicara tentang berkat firman Tuhan. Karena apa? Karena keselamatan itu diajarkan di dalam Alkitab sebagai firman tertulis. Jadi ini bukan sesuatu yang kebetulan, tetapi ini adalah bagaimana cara Tuhan mau mengajarkan kita dengan secara sistematis. Apa yang harus dimulai oleh orang percaya? Apa hal pertama yang perlu dipahami oleh orang percaya dan yang perlu diambil oleh orang percaya dalam kehidupannya, itu berkat dari firman Tuhan atau berkat dari firman Allah. Kita perhatikan di sini dikatakan berbahagialah katanya orang yang membacakan nubuat ini, kemudian dan berbahagialah semua orang yang mendengarkannya dan melakukan apa yang dikatakan di dalamnya. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, ada 3 hal penting di sini: membacakan, kemudian apa katanya, mendengarkan dan melakukan. Yang jadi pertanyaan, apakah betul ketika orang baca firman Tuhan, ketika orang dengar firman Tuhan, dan ketika orang melakukan firman Tuhan itu benar-benar diberkati? Apakah Anda pernah merasakan ini? Apakah kita pernah mengalami, ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya dengar firman Tuhan, dan ketika saya melakukan firman Tuhan, akhirnya hidup saya diberkati? Benar atau tidak? Kita pernah alami atau tidak? Ternyata kalau saya baca firman Tuhan, bukannya diberkati, malah terjerumus kepada hal-hal yang lain. Nah, kita membahas 3 hal ini, bahwa berkat yang pertama adalah berkat firman Allah. Ketika kita baca, ketika kita dengar, dan ketika kita lakukan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini tadi ada kata-kata nubuat di situ. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, ketika berbahagialah yang membacakan kata-kata nubuat ini. Kata-kata nubuat ini kita bilang ini adalah sinonim, paralel sinonim dari Wahyu dan firman Tuhan. Kalau Anda kembali di dalam Wahyu 1 ayat 1. Jadi karena begini, karena di sini tidak secara langsung tulisnya firman Tuhan. Yang ditulis adalah apa? Nubuat. Kita harus pastikan bahwa yang dimaksudkan nubuat di sini adalah firman Allah. Bagaimana cara untuk memastikan itu? Kita kembali ke dalam Wahyu 1 ayat 1. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 1 di sini Yohanes mulai dengan satu kalimat yang sangat penting. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Kemudian nanti di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa ini adalah nubuatan. Artinya apa? Nubuatan yang dimaksud di dalam ayatnya yang ketiga itu adalah wahyu atau
firman dari Tuhan Yesus Kristus. Firman dari Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Kalau Anda perhatikan, kata inilah wahyu Yesus Kristus. Wahyu kan artinya apokalipsis. Apokalipsis artinya apa sih? Kalau dalam bahasa Inggris kan terjemahkan, jadi sesuatu yang tersembunyi kemudian akhirnya apa? Disingkatkan. Tetapi katanya apa? Milik Yesus Kristus. Kalau kita belajar bahasa Yunani, kalau Anda perhatikan kata ini semua dalam bentuk genetif. Genetif itu ada banyak sekali dalam bahasa Yunani. Saya nggak tahu bahasa Inggris ada nggak seperti itu. Tetapi dalam bahasa Yunani ada dua bentuk genetif yang sangat penting dan itu dipakai untuk menggambarkan bahwa wahyu Yesus Kristus ini maksudnya adalah firman Yesus Kristus. Yang pertama ada yang disebut sebagai objektif genetif, dan yang kedua ada yang disebut sebagai subjektif genetif. Nah, objektif genetif itu apa? Objektif genetif itu berarti wahyu ini berkaitan dengan pesan tentang Yesus Kristus. Jadi kita bisa pahami yang pertama bahwa yang dimaksud dengan wahyu Yesus Kristus ini adalah bahwa wahyu ini berkaitan dengan pesan tentang Yesus Kristus, pesan tentang Yesus Kristus atau Yesus Kristus sebagai interpretasi utama dari pesan firman Tuhan. Nah, itu kalau kita mau lihat dari sudut pandang dalam bahasa Yunani disebut sebagai objektif genetif. Nah, kalau melihat dari sudut pandang subjektif genetif, macamnya tetap genetif, tetapi yang satu dalam kasus subjektif genetif berarti bahwa pesan ini diberikan atau bersumber dari Yesus Kristus, atau Yesus Kristus sebagai apa? Sumber firman. Kita mau pakai yang mana? Dua-dua bisa dipakai dalam kasus ini. Bahwa Yesus Kristus, jadi firman itu adalah berisi tentang Yesus Kristus atau firman itu bersumber dari Yesus Kristus. Jadi, saya kasih contoh kita Yesus Kristus. Ketika bicara tentang inilah wahyu Yesus Kristus, berarti bicara tentang bahwa firman ini adalah firman yang berasal dari Yesus, atau firman ini berisikan tentang Yesus Kristus. Dan ayat ini sebenarnya ayat juga yang sangat kuat bicara tentang keilahian Yesus Kristus. Tapi saya tidak mau bicara tentang itu. Saya mau bicara tentang bahwa apa yang Yohanes maksud tentang nubuatan ini adalah firman Yesus Kristus. Firman yang berasal dari Tuhan. Firman yang sumbernya adalah berasal dari Tuhan. Atau firman yang isinya tentang Tuhan itu sendiri. Karena banyak orang berpikir bahwa tidak semua nubuatan itu katanya bicara tentang Yesus Kristus atau berasal dari Kristus. Tetapi ketika rasul dan nabi-nabi bernubuat, berarti itu sudah berasal dari Tuhan, berasal dari Tuhan, dan itu adalah firman. Nah, saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini. Berarti nubuat itu adalah firman atau wahyu dari Tuhan. Jadi nubuat ini bukan nubuatan sembarangan, bukan nubuatan yang diada-adakan, tetapi nubuatan yang merupakan firman Tuhan. Isinya apa? Tentang Tuhan itu sendiri. Kira-kira kita bisa mengerti. Kemudian katanya firman itu apa? Dikaruniakan Allah kepadanya. Kalau kita baca lagi dalam ayat 1. Jadi inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi kalau kita bahas kalimat yang pertama, rasanya ada yang kurang kalau nggak bahas kalimat yang kedua, karena ini penting. Ayat ini sering dipakai oleh orang saksi Yehova untuk menjelaskan bahwa, coba lihat, nah Allah lebih tinggi daripada Yesus Kristus. Walaupun katanya firman itu dari Yesus, tentang Yesus, tetapi dikaruniakan oleh Allah. Jadi kalau tidak dikaruniakan oleh Allah, tidak mungkin Yesus bisa berfirman. Berarti Allah Bapa lebih tinggi dari Yesus Kristus. Nah, kalau Anda ketemu orang saksi Yehova, biasanya mereka suka pakai ayat-ayat ini. Tapi kita langsung jawab aja sekalian. Jadi frasa ini sering dipakai oleh kelompok saksi Yehova untuk menyatakan bahwa Bapa lebih tinggi daripada Yesus. Karena kebanyakan dalam perjanjian baru memang ketika bicara Allah, kebanyakan merujuk kepada Allah Bapa. Sehingga orang-orang saksi Yehova mau coba presetkan ini. Kita bilang begini, ini cepat saja karena ini bukan inti khotbahnya. Karena kita sudah bahas ini adalah wahyu Yesus Kristus. Mau tidak mau kita bahas yang kalimat yang selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa ayat-ayat yang sering dipakai oleh saksi Yehova untuk mendiskreditkan keilahian Yesus Kristus.
Yang pertama ayat ini, yang kedua misalnya dalam Yohanes 5 ayat 24, ayat 36, Yohanes 17 ayat 1 dan beberapa ayat-ayat yang lain. Bagaimana cara kita menjawabnya? Yang pertama, ayat ini sebenarnya tidak mau mengajarkan tentang bahwa Allah Bapa lebih tinggi daripada Yesus Kristus, tidak. Tetapi ayat ini atau Yesus tidak mengajarkan itu, tetapi Yesus ayat ini mau mengajarkan bahwa apa yang dilakukan atau apa yang diajarkan oleh Yesus atau apa yang dilakukan oleh Yesus termasuk tentang wahyu ini itu semua atas izin Bapa, itu betul. Nah, justru hal ini mau menyatakan kesatuan antara keduanya. Ketika ada ayat-ayat yang bicara tentang bahwa Allah mengaruniakannya, kemudian Yesus berkata dalam kitab Yohanes, katanya biarlah terjadi sesuai dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Itu tidak bicara tentang perbedaan derajat, tidak. Tetapi Yesus mau menyatakan bahwa dia setuju, ya kan, sama dengan apa yang dipikirkan oleh Allah Bapa, karena mereka punya kesatuan. Justru ayat ini mau mengajarkan kesatuan dari keduanya, kesetujuan dari keduanya. Ketika Allah Bapa setuju, ya Yesus setuju. Ketika Allah Bapa menghendaki ini, ya Tuhan Yesus menghendaki ini, dan seterusnya. Dan ada banyak-banyak ayat yang lain. Anda mungkin bisa cek ayat-ayat ini, ayat-ayat tentang kesatuan dari keduanya. Bukan justru mau mengajarkan tentang perbedaan derajat, tetapi justru bicara tentang kesamaan, kesatuan dari keduanya antara Allah Bapa dengan Yesus Kristus. Kemudian ada ayat yang bilang Yesus diutus Bapa. Kita bilang Yesus diutus Bapa sama sekali tidak mengajarkan perbedaan atau kesenjangan derajat dari keduanya, melainkan Yesus sedang menyatakan tugas misi. Jadi bahasa tugas misi itu bahwa dia diutus oleh Bapa. Mengutus dan diutus bisa dalam esensi yang sama. Misalnya Pak Suhento utus saya ke Bandung. Apakah saya dengan Pak Suhento itu beda derajat? Oh enggak, kita tetap manusia. Kita tetap sebagai hamba Tuhan. Kita tetap sebagai seorang pelayan. Ketika Gembala Suhento utus misalnya penginjil Fili ke kota Bandung, kan tidak membuat saya itu, Pak Suhento itu lebih tinggi derajatnya daripada saya yang diutus. Yang pertama, kita sama-sama manusia. Yang kedua, kita sama-sama orang yang memberi diri untuk mau melayani Tuhan. Jadi esensial sebagai seorang pelayan, sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemberita firman Tuhan itu adalah tetap sama, tidak berubah. Sama ketika Tuhan Yesus ketika Allah Bapa mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, tidak membuat Bapa dan Yesus itu ada perbedaan tetap sama. Istilah utus itu adalah istilah yang berkaitan dengan apa yang mau Tuhan Yesus lakukan di dunia. Bahwa dia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang mencari yang menyelamatkan. Kemudian istilah Bapa dan Anak juga kadang selalu dipakai oleh orang saksi Yehova. Jadi kita bilang bahwa istilah Bapa dan Anak biasanya kan Bapa mengacu pada Allah Bapa, Anak ini mengacu pada Yesus Kristus. Ini juga tidak menyatakan ada yang lebih tinggi dan daripada lainnya. Istilah Bapa dan Anak dipahami sebagai hubungan yang erat atau juga dalam kesatuan jika dilihat dalam konteks rumah tangga. Misalnya saya seorang bapak, kemudian saya punya anak laki-laki. Ya saya dan dia tetap sebagai manusia di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan derajat. Oh, bapak lebih tinggi derajatnya, kemudian anak lebih tinggi derajatnya. Tidak ada. Ya tetap sama-sama manusia. Dalam hubungan rumah tangga, kalau kita mau coba bawa dalam konteks rumah tangga, ya bapak dan anak itu adalah bagian dalam rumah tangga itu. Tidak ada satu lebih tinggi dan tidak ada satu lebih rendah. Jadi misalnya dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-30. Oke, jadi ini dasar kita bahwa firman atau wahyu Yesus Kristus itu paralel sinonim dengan nubuat yang ada di dalam ayatnya yang ketiga. Dan Yesus adalah sumber kehidupan. Kemudian Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau lihat kepada bahagia yang pertama ini. Bahagia yang pertama adalah berkat yang pertama adalah berkat firman Tuhan.
Kenapa berkat firman Tuhan? Itu ada tiga kata yang sangat penting. Yang pertama katanya apa? Yang membacakan nubuat itu. Ini agak aneh memang, tapi sebenarnya terjemahannya agak aneh, tapi sebenarnya nggak terlalu aneh-aneh juga. Kenapa? Karena begini. Kalau saya cek di dalam bahasa Yunani itu dari kata anaginosko. Ginosko itu artinya tahu. Gnosis kan artinya pengetahuan. Kata ginosko itu artinya saya mengetahui. Ini dari kata anaginosko memang bisa diterjemahkan sebagai membaca. Tetapi pengertian literal dari kata ginosko ini yang juga sekaligus menguatkan apa yang sedang kita bahas di sini adalah to know again, untuk mengetahui lagi dan lagi. Jadi untuk terus mendapatkan pengetahuan. Artinya apa? Jadi kita bisa melihat ini sebagai begini, bahwa ketika orang membaca Alkitab berarti dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia baca. Memang agak susah ketika ada di ginosko ini diterjemahkan, misalnya langsung diterjemahkan untuk mengetahui lagi. Jadi misalnya kalau ayatnya yang ketiga dikatakan berbahagialah ia yang untuk mengetahui lagi nubuat-nubuat ini. Mungkin akhirnya LAI terjemahkan yang membacakan nubuat-nubuat. Jadi ini memang agak itu terjemahan, tapi tidak terlalu itulah. Karena ini ada kaitannya bahwa ketika orang membaca, ketika dia membaca firman Tuhan, berarti dia mau mencari tahu. Berarti dia ingin tahu sesuatu. Dia perlu tahu sesuatu dari apa yang dia baca. Dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia baca. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi berkat yang firman Tuhan itu harus diawali dengan apa? Bahwa orang itu harus membaca firman Tuhan. Kita mendapatkan berkat dari firman Tuhan, tapi kita tidak tahu, kita tidak baca firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati dengan firman Tuhan? Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus, Alkitab yang kita miliki ini, ya kan, sampai di tangan kita ini kan perjuangannya itu luar biasa. Mulai dari rasul-rasul, jemaat mula-mula, kemudian para martir, mereka berupaya, mereka terus mempertahankan firman Tuhan ini, mereka terus bekerja dengan luar biasa, dipimpin oleh Tuhan, akhirnya itu sampai di tangan kita. Harganya mahalnya luar biasa. Harganya mahal. Harganya apa? Nyawa, harganya darah. Karena mereka mengorbankan segala sesuatu supaya apa? Supaya orang Kristen hari ini punya firman Tuhan. Punya firman yang bisa dibaca, punya firman yang bisa diketahui. Ketika membaca dia mendapatkan pengetahuan yang baik tentang Tuhan. Dan saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan, kalau kita mau diberkati dengan firman Allah, kita senang gak baca firman Tuhan? Kita tertarik gak baca firman Tuhan? Firman Tuhan itu punya daya tarik gak untuk supaya kita baca, supaya kita pelajari atau tidak? Bagaimana mungkin kita mau diberkati dengan firman Tuhan, tetapi kita tidak menaruh perhatian yang lebih kepada firman Tuhan itu sendiri. Ada banyak orang senang baca sesuatu, baca novel lah, baca tulisan-tulisan fiksi, baca komik dan lain-lain. Kenapa? Oh, novel punya daya tarik. Ada satu cerita, kemudian dia punya episode, dan itu menantang kita untuk terus mau membaca. Komik juga seperti itu. Komik punya cerita yang lucu, komik lucu dan seterusnya, dan itu akan membawa ketertarikan bagi kita untuk, oh saya mesti baca ini. Sekarang firman Tuhan punya daya tarik atau tidak? Kalau kita mau diberkati dengan firman Allah, kita mau baca nggak itu? Kita mau tahu nggak? Kita mau pelajari atau tidak? Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, membaca untuk mengetahui firman Tuhan itu. Membaca firman Tuhan adalah kebiasaan yang baik, bahkan diperintahkan oleh Alkitab. Coba kita buka satu ayat dalam Alkitab, 1 Timotius 4 ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-13. Ayat 12 dan 13 ya, supaya enggak terlalu putus-putus bacanya. Coba kita mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam apa katanya? Membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Rasul Paulus perintahkan kepada Timotius untuk bisa dinilai berharga oleh orang lain, bahwa bukan karena umurmu masih muda. Oleh sebab itu dikatakan, janganlah seorang pun menganggap engkau muda, engkau rendah karena engkau muda, katanya. Tapi kualitas hidupmu yang akan membawa pengaruh kepada orang, cara pandang orang terhadap dirimu. Tapi ada satu perintah yang sangat penting dalam ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-14 dikatakan, katanya ayatnya yang ke-13 dikatakan, sampai aku datang, bertekunlah dalam apa? Membaca kitab suci. Bertekun, tekun itu artinya apa? Tekun itu artinya sesuatu yang dikerjakan terus-menerus. Itu namanya tekun. Tekun belajar kalau anak sekolah, ya kan? Tekun ini, tekun itu, tekun. Kalau orang suka olahraga, tekun apa? Tekun belajar olahraga tertentu dan seterusnya. Karena dengan ketekunan itu akan menciptakan apa ya? Pertama skill. Orang yang tekun, skillnya semakin bagus tentunya. Orang belajar mobil kalau dia cuma belajar 1 kali, 2 kali, kemudian dia berhenti, ya skillnya tidak akan bertambah, gitu loh. Orang kalau main sesuatu, misalnya main apa, game apa dan seterusnya, dia harus main itu terus. Dia harus tekun mempelajari itu supaya dia semakin jago, semakin apa untuk mengelola dan seterusnya. Tekun artinya sesuatu yang harus dilakukan, dikerjakan terus-menerus. Itu namanya tekun. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ternyata Alkitab mengajarkan kepada kita membaca firman Tuhan itu adalah kebiasaan yang baik, bahkan diperintahkan oleh Alkitab. Kalau kita mau diberkati dengan firman Tuhan, mau nggak kita mau lihat apa isi firman Tuhan? Dimulai dari diri kita. Mau nggak kita baca isinya? Mau nggak kita baca dan kita mau coba tambah pengetahuan dari apa yang kita? Oh, kalau saya baca nanti saya nggak ngerti, ya tanya kepada orang yang minimal baca dulu. Karena membaca Alkitab itu adalah apa? Kebiasaan yang baik dan diajarkan oleh Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan ada kebiasaan untuk membacakan firman Tuhan dalam halayak umum sejak masa PL dan masa PB. Kalau Anda baca dalam Keluaran 24, Yosua 8, Raja-Raja 23 ayat 2, Nehemia 8 ayat 8 dan 9, Lukas 4 ayat yang ke-16. Membaca Alkitab atau membaca firman Tuhan itu dijadikan satu tradisi, bahkan orang sampai baca di depan umum. Kalau dulu kenapa sampai baca di depan? Tidak semua punya Alkitab. Tidak semua punya firman Tuhan tertulis. Sehingga dalam kondisi-kondisi tertentu firman yang disampaikan oleh Tuhan itu dibacakan oleh satu orang dan harus didengar oleh satu bangsa. Tetapi ini adalah kebiasaan yang baik. Dan kebiasaan ini sempat dipakai oleh gereja mula-mula di abad-abad awal. Ada tradisi-tradisi itu. Misalnya ada konfirmasi historis dalam pembacaan kitab suci di hadapan publik dari seorang yang bernama Martir Justinus tahun 167 Masehi, yang menyebutkan bahwa jemaat membaca bagian dari Injil dan sebagian dari kitab para nabi. Ya, mereka belum punya kitab lengkap pada hari itu. Akhirnya ada kitab-kitab tertentu yang harus dibacakan di depan umum. Kenapa mereka mau melakukan itu, saudara? Kenapa mereka mau melakukan? Karena mereka tahu ada sesuatu yang luar biasa ketika membaca firman Tuhan. Ketika mereka mendengarkan Alkitab dan seterusnya. Orang-orang Yahudi punya tradisi yang kuat tentang itu. Oleh sebab itu kita pernah baca bagaimana Tuhan Yesus masuk ke dalam bait suci, kemudian membacakan kitab Yesaya, membacakan kitab-kitab para nabi. Ya betul, hari itu tidak semua punya kitab. Tapi sekarang harusnya apa? Kita sudah punya Alkitab. Sekarang sudah jauh lebih gampang. Kalau zaman dulu harus dengar pembacaan kitab itu dari tempat-tempat umum. Oh ya betul, ini kitab Yesaya. Karena tidak semua punya gulungan kitab, saudara. Sekarang kita punya Alkitab. Kita punya Alkitab, ada Alkitab fisik, kita punya ada Alkitab elektronik di handphone, bisa dibawa kemana-mana. Kita punya nggak daya tarik untuk baca 1-2 ayat firman Tuhan dalam kehidupan kita? Kalau tulisan lain punya daya tarik tertentu karena punya cerita yang menarik, minimal kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan keselamatan dan itu menjadi daya tarik bagi kita untuk apa? Mau membaca. Kalau kita mau diberkati dengan firman Tuhan, baca firman Tuhan itu. Cari tahu apa yang ada di dalamnya. Cari tahu.
Semakin banyak kita baca firman Tuhan, semakin banyak hidup kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Oh, serius. Kita baca Alkitab, berkat itu akan semakin banyak karena kita semakin memahami apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dilakukan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk diberkati dengan firman Allah, seperti kata Alkitab tadi, kita mulai dengan membaca. Harus punya kebiasaan itu. Oh, sekarang kalau kurikulum merdeka kan literasinya harus kuat. Betul tidak? Berarti anak-anak harus apa? Harus rajin baca. Sekolah-sekolah tertentu pokoknya sekarang ada 7 kebiasaan anak pintar. Ada senam lah, ada apa, ada macam-macam kan yang dimulai oleh menteri sekarang kan 7. Kan ada lagunya itu, bangun tidur apa semua, kemudian harus nyanyi lagu kebangsaan, kemudian harus hafal apa undang-undang dasar, harus ini dan seterusnya. Kenapa akhirnya gerakan literasi itu sekarang dikumandangkan terus? Ya karena sekarang makin banyak anak-anak yang nggak mau baca memang, yang nggak mau baca. Saya nggak tahu sekarang muncul di internet ada orang-orang yang kuliah itu ditanya matematika dasar nggak bisa jawab, ditanya IPS dasar nggak bisa jawab, ditanya Meksiko di benua apa? Ini orang kuliah semester 3 Meksiko di benua Afrika. Orang kelas 3 SD udah diajarin Meksiko itu di benua apa? Gitu. Ditanya 1 tambah 5 kali 0. Ini semester 3 saya bingung ini cuma konten atau benar-benar orang mahasiswa ini memang benar-benar nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab malunya minta ampun. Dia bingung mau jawab apa. 1 tambah 5 kali 0. 1 tambah 5 6. Dia bingung. Padahal udah disedorin cepet 100.000 kalau bisa jawab, bayangin. Itu pun nggak bisa jawab. Semoga itu konten. Kalau bukan konten berarti memalukan. Banyak orang sekarang literasinya kurang. Kalau dulu saya ingat SD, walaupun kita SD-nya di kampung, kita punya satu buku sakti, namanya Rangkuman Umum apa katanya Pengetahuan R apa gitu loh. Itu buku sakti semua ada di situ. Disuruh baca. Karena dulu belum ada internet. Dulu pegang buku itu, buku sakti itu, aduh, kayak pegang dunia, saudara. Kayak pegang dunia. RPUL, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. RPUL, Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap. Saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengetahuan firman Tuhan itu akan muncul ketika kita punya daya tarik dan kita mau membaca firman Tuhan yang ada. Kalau dulu orang mesti dengar nubuatan baru tahu Tuhan maunya apa atau tidak. Kalau sekarang kita punya pengetahuan lengkap tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab itu katanya apa? Jika yang sempurna, ya Alkitab itu yang sempurna yang sudah tiba. Kita mau cari tentang Tuhan, yang Tuhan mau dalam kehidupan kita apa? Itu semua sudah tercatat lengkap di dalam Alkitab dan Tuhan batasi itu. Selesai. Dan dalam Tuhan kita Yesus mau diberkati dengan firman Tuhan, yang pertama kita mulai dengan membaca. Mengapa orang Kristen harus membaca firman Tuhan? Yang pertama, membaca firman Tuhan menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 24. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti apa katanya? Segala perintah-perintah. Jadi dia bilang kalau kita mengasihi Tuhan berarti kita mengasihi firman-Nya. Itu jelas. Kemudian membaca firman Tuhan berarti kita ingin terus menambah pengetahuan tentang Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh satu ayat, Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah apa katanya? Permulaan pengetahuan. Anda bisa baca ayat 1 Korintus 4 ayat 6, 2 Korintus 11 ayat 6, Roma pasalnya yang ke-11 ayat 33 sampai dengan ayat 36. Kemudian membaca firman Tuhan menandakan kerohanian kita sehat. Coba kita buka Mazmur 119. Berarti aktivitas rohani kita sehat. Mazmur 119 ayat 147. Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-147 dan 148. Ini kitab yang ayatnya paling banyak dalam Alkitab.
Mazmur 119 ayatnya yang ke-147 dan ayatnya yang ke-148. Coba kita baca. Pagi-pagi buta, aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada apa katanya? Firman-Mu. Aku terjaga di setiap waktu. Aku terjaga di setiap waktu jaga malam untuk merenungkan apa? Janji-Mu. Jadi di sini pemazmur bicara tentang 2 titik waktu dalam kehidupan manusia, yaitu apa? Pagi dan malam. Dan di sini pemazmur bilang dia tidak pernah lari dari firman Tuhan. Jadi orang yang membaca firman Tuhan, orang yang tertarik dengan firman Tuhan menandakan apa? Kerohanian dia sehat. Ketika dia mengakhiri aktivitas, dia memulai aktivitas, semua dia mulai dengan firman Tuhan. Saudara, kalau Anda berat baca satu pasal, baca 1, 2, 3 ayat yang seharusnya bisa menguatkan hidup Anda hari itu. Baca 1, 2, 3 ayat, 4, 5, 6 ayat, dan mulai baca satu perikop. Mungkin Anda bisa mulai dengan ayat-ayat yang Anda senang, ayat-ayat yang selama ini menjadi apa kekuatan dalam hidup dan mau dipakai terus untuk hari itu, dan seterusnya. Saudara kasih Tuhan kita ini. Memang kalau memulai sesuatu yang baru itu capek, betul. Untuk memulai suatu kebiasaan yang baru, baik. Boleh dikatakan memang itu, apalagi kebiasaan yang cukup membosankan membaca, saudara. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi membaca firman Tuhan menandakan kerohanian kita sehat. Yang keempat, membaca firman Tuhan karena kita tahu itu bermanfaat. Jadi karena kita tahu di dalam firman Tuhan itu ada manfaat. Efesus pasal 3 ayat 4. Coba kita buka. Kalau ini kan sudah sering kita buka 2 Timotius 3 ayat 16. Coba kita buka Efesus 3 ayat 4. Efesus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertianku tentang apa katanya? Rahasia Kristus. Yang dicatat oleh Paulus. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui pengertian tentang rahasia. Jadi ada manfaat. Kita bisa mengetahui tentang firman Tuhan. Kita bisa mengetahui hal-hal tentang Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ada 4 hal mengapa orang Kristen itu harus membaca firman Tuhan. Dan kalau kita mau diberkati dengan firman Tuhan, jadi mulai dari baca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Membaca firman Tuhan berarti kita ingin terus menambah pengetahuan tentang Tuhan dan kehendak Tuhan. Membaca firman Tuhan berarti menandakan kerohanian kita sehat. Dan membaca firman Tuhan karena kita tahu itu bermanfaat. Jadi mari kita mulai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Kemudian setelah membaca, apalagi kita kembali dalam kitab Wahyu. Dikatakan bahwa katanya dan mereka yang mendengarkan serta yang apa? Menuruti yang tertulis di dalam. Jadi bukan cuma baca, saudara. Kalau baca mungkin sifatnya pribadi Anda di rumah, tetapi kita perlu mendengarkan penjelasan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang mendengarkan dan yang menuruti. Kalau dalam bahasa Yunani itu 2 kata, akuo dan tereo. Tetapi sangat penting kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani 2 kata ini disingkat dari 1 jadi kata shema. Oleh sebab itu dalam bahasa dalam tradisi orang Israel, shema Israel. Ketika Tuhan bilang shema Israel, itu tidak lagi bicara tentang mendengar saja, tetapi engkau harus melakukan firman itu. Ada istilah kan shema Israel kan? Jadi orang Israel itu dituntut untuk apa? Ketika mereka sudah baca firman itu, mereka harus dengar dan melakukan apa yang mereka baca. Jadi mendengar dan melakukan itu adalah inti dari istilah dalam bahasa Ibrani itu disebut sebagai shema. Shema itu berarti ketika nabi-nabi bicara tentang shema Israel, berarti orang Israel itu tahu harus apa? Mereka harus dengar dan apa? Memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain membaca firman Tuhan, kita harus dengarkan firman Tuhan. Kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Membaca, mendengar dan menuruti adalah pola syarat untuk diberkati
Dan itu sudah diajarkan dalam Mazmur pasal pertama. Coba kita lihat Mazmur 1. Mazmur 1. Coba kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga saja. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut apa katanya? Ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di dalam kumpulan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang pertama katanya apa? Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 diperhatikan. Dan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan apa? Buah pada musimnya. Yang suka, yang merenungkan, yang menghasilkan buah pada musim. Yang melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan kita. Jadi ini pola yang sudah diajarkan sejak perjanjian lama, bahwa orang yang membaca, yang mendengar dan menuruti, itu adalah pola syarat untuk diberkati. Kalau kita mau diberkati dengan firman Tuhan, kita harus baca, renungkan, kita dengarkan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Menuruti adalah bentuk setuju terhadap firman Tuhan. Jadi ketika kita mau melakukan firman Tuhan, itu berarti kita setuju apa yang kita baca, kita setuju apa yang kita dapatkan di dalam Alkitab. Roma 10 ayatnya yang ke-17 dikatakan, sebab iman timbul dari apa katanya? Pendengaran akan firman Kristus. Orang beriman itu berarti orang setuju apa yang mau Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan orang yang membaca Alkitab berarti apa? Itu akan terpacu untuk, oh saya mau melakukan apa yang Tuhan minta. Kemudian yang ketiga, mendengar tanpa menuruti adalah apa? Kesia-siaan. Coba kita buka Yakobus 1 ayat 22. Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu apa katanya? Ya kita cuma baca, kita cuma dengar tetapi tidak melakukan. Yakobus bilang kamu menipu dirimu sendiri. Oleh sebab itu orang Israel tahu ketika dibilang Shema Israel, dia tidak hanya dengar tetapi harus apa? Lakukan firman Tuhan. Jadi saudara Tuhan kita Yesus Kristus, ini sangat penting. Berkat yang pertama adalah berkat dari firman Tuhan. Kalau kita mau diberkati dengan firman Tuhan, yang pertama kita mulai dengan apa? Baca, kemudian dengar, dan apa? Kalau kita mau cari tahu apa, bagaimana Tuhan mau dalam kehidupan kita, itu kan berkat namanya. Kita mulai kebiasaan. Dan wahyu dimulai dari itu. Mau nggak kita dengerin? Mau nggak kita baca firman Tuhan untuk diberkati dengan firman? Kemudian berkat firman Tuhan adalah berkat untuk mempersiapkan masa depan. Oh saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkat dari membaca Alkitab tidak hanya bicara kepada hari ini saja, saudara, tetapi adalah berkat untuk masa depan Anda, berkat untuk yang akan datang, dan itu dijelaskan di bagian akhir dari kitab Wahyu pasal 1 ayat 3. Coba kita perhatikan. Kitab Wahyu pasal 1 ayatnya yang ketiga, bagian saya baca juga dari bagian awal. Berbahagialah ia yang membacakan kata-kata nubuat ini dan mereka yang mendengarkannya serta yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Ayat terakhir, bagian terakhir katakan apa katanya? Sebab waktunya sudah dekat. Saudara kasih dalam Tuhan kita, karena ini ada kaitannya dengan penyingkapan akhir zaman, maka Yohanes kasih tahu, Tuhan kasih tahu kepada Yohanes bahwa ini penting untuk dibaca, penting untuk diperhatikan. Sebenarnya ini bisa kita terapkan dalam konteks sekarang. Berarti ketika orang baca firman Tuhan, dia tahu dia turut kepada perintah firman Tuhan, berarti dia sedang menyambut berkat untuk masa depan. Amin. Coba kita perhatikan kata ini.
Katanya sebab waktunya sudah dekat. Oh, kairos. Kairos di sini yang diterjemahkan waktu ini. Jadi sebab waktu, sebab kairos sudah dekat. Apa kairos ini? Kairos ini bicara tentang waktu Tuhan. Jika penerima surat menyebut bahwa waktu sudah dekat pada hari itu, maka prinsipnya berlaku pada hari ini. Hari ini semakin dekat lagi. Tentang apa ya? Tentang kedatangan Tuhan. Tentang apa? Tentang bagaimana keselamatan akan benar-benar dinyatakan dalam kehidupan manusia. Karena begini, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, berarti keselamatan itu terwujud dalam kehidupan manusia. Ketika kita baca, dengar, dan turut firman Tuhan, kita sedang mempersiapkan masa depan kita bersama-sama. Sama prinsipnya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa orang tua harus tahu banyak dan mempersiapkan banyak? Bukan hanya untuk hari itu saja, betul tidak? Hah? Betul? Oh, orang tua mesti pelajari tentang ini, pelajari tentang pendidikan, bagaimana supaya anak bisa sekolah dengan baik. Oh, orang tua mesti apa? Mesti pelajari tentang manajemen ekonomi, walaupun nggak harus tahu semua, minimal tahu memanage uang dan lain-lain. Apakah cuma untuk makan 1 minggu? Betul? Untuk masa depan. Untuk masa depan. Masa depan siapa? Oh, masa depan anak kita. Kenapa ya? Mungkin kita akan mati nanti. Masa kita harus tinggalkan anak kita tanpa persiapan? Sama saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita sedang mempersiapkan masa depan rohani kita. Siapa? Orang tua dan anak-anak kita. Katanya waktu Tuhan sudah dekat, Alkitab bilang. Bagaimana kita tahu bahwa waktu Tuhan itu sudah dekat? Itu hanya kita dapatkan ketika kita belajar firman Tuhan. Hanya kita bisa dapatkan ketika kita belajar firman Tuhan. Jadi ini waktunya Tuhan atau kairos. Waktu tentang kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Oleh sebab itu orang itu harus perhatikan firman Tuhan ini. Jangan sampai Tuhan sudah mau datang, kita nggak tahu, kita nggak bersiap-siap. Kita nggak mempersiapkan diri kita dengan baik. Saudara sekalian Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau gempa bumi, sekarang bisa tahu kapan gempa bumi datang, betul? Kenapa? Sekarang ada alarm. Apalagi di Jepang, orang Jepang itu tahu ada tsunami atau tidak. Itu. Tapi waktu Tuhan katanya datang seperti apa? Nggak pernah tahu kapan dia datang. Tapi Alkitab bilang sudah dekat. Tahun 100, waktu tahun 96 waktu kitab Wahyu ini ditulis, itu firman Tuhan bilang sudah dekat kedatangan Tuhan itu. Sekarang tahun berapa? 2025. 2000 tahun setelahnya Tuhan belum datang, tapi sudah makin dekat. Di tahun 96 aja orang itu diajarkan untuk berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan. Masa sekarang kita mau berjaga-jaga tentang kedatangan Tuhan? Jadi ketika kita baca firman Tuhan, kita dapat pengetahuan tentang Tuhan. Kita tahu kedatangan Tuhan itu seperti apa. Dan kita bisa mempersiapkan diri untuk menyambut. Sekarang dalam Tuhan kita Yesus. Jadi dalam berkaitan dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali, ada 2 jenis pemakaian kata waktu yang dipakai oleh Alkitab. Yang tadi kairos. Yang pertama adalah kronos. Kronos ini waktu biasa yang selalu ada yang dapat diukur oleh satuan tertentu, misalnya jam, hari, tanggal, dan lain-lain. Tetapi kata ini juga bisa mengacu kepada suatu susunan atau rentetan peristiwa. Oleh sebab itu kata kronos itu kalau kita terjemahkan sebagai kronologi. Jadi Alkitab memberikan kronologi susunan waktu tertentu yang menjadi penanda bahwa kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Dia tidak bicara kepada satu waktu yang spesifik. Oh, Tuhan datang tahun 2018, 2019, enggak. Tapi bicara tentang tanda-tanda. Tanda-tanda yang mendukung bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, itu yang disebut sebagai kronologi. Kairos ini bicara kepada kesempatan atau waktu yang Tuhan berikan, atau waktu yang pasti. Artinya apa? Bahwa kedatangan Tuhan itu pasti terjadi, ya dan amin. Tuhan kasih tanda. Apa tanda-tandanya? Kesesatan semakin dahsyat. Orang-orang semakin tidak mengasihi itu. Nah, ini namanya kronosnya.
ada nubuat-nubuat palsu, ada rasul-rasul palsu, ada nabi-nabi palsu. Tetapi saudara, yang mesti kita tahu bahwa waktu Tuhan itu semakin dekat dalam kehidupan kita. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, yang pertama berkat firman Tuhan. Berkat firman Tuhan itu akan datang ketika kita mau baca firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, dan mau apa? Melakukan firman Tuhan. Dan berkat firman Tuhan itu adalah berkat untuk mempersiapkan masa depan. Dari situlah kita tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan semakin dekat. Saudara, kalau seandainya kita tahu Tuhan datang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, kita mau lakukan hal yang terbaik untuk Tuhan atau tidak? Misalnya kalau Tuhan datang, Tuhan kasih tahu, oh saya datang minggu depan tanggal 22 misalnya. Kira-kira saya mau persiapkan apa? Terpacu nggak untuk mempersiapkan sesuatu? Karena kita tahu Tuhan datang. Betul? Kalau tamu bilang, saya mau main ke rumahmu, ya kan? Kita perlu persiapan? Perlu? Minimal rumah bersih, bener nggak? Ya kan? Nggak usah persiapan masak atau apa deh. Minimal orang datang walaupun rumah kecil bersih, rapi, ya kan? Nggak perlu ada Coca-Cola, nggak perlu ada Fanta, nggak perlu ada kue, nggak perlu, itu urusan nomor lain ya. Kalau ada yang dikasih lah. Nggak, itu bercanda. Tetapi kan, mereka mau datang nih, katanya tanggal 25, ada tamu mau datang dari jauh, ya kan? Nggak mungkin lah kita taruh daun dalam rumah ya, orang juga langsung pulang. Ini kita udah jauh-jauh dari Manado mau datang bertamu di rumahmu, sambutannya kayak gini. Bukan makanannya, tetapi minimal orang lihat orang. Ada tempat duduk, misalnya duduk di lantai ya kita alas pakai tikar dan seterusnya. Kalau dia nggak kasih tahu datang, dia datang tiba-tiba, gimana? Bingung. Ini Tuhan nggak kasih tahu kapan dia datang, berarti seharusnya persiapannya yaitu jauh lebih baik. Karena dia nggak kasih tahu kapan dia datang. Ada seorang penjaga villa di Venice, Italia. Orang selalu lihat dia ini kerja terus di villa. Pagi-pagi dia bangun, dia sudah pangkas rumput, dia sapu-sapu, dia kumpulin daun-daun yang sudah tua, kemudian dia pindahkan ke tempat sampah. Ternyata di villa yang seberang ada orang yang terus memperhatikan kebiasaan seorang penjaga villa ini. Villa ini tuannya akan datang hanya pada waktu libur panjang. Kalau cuma libur 1-2 hari yang akan datang. Datanglah satu penjaga villa yang di seberang dia tanya, kenapa engkau terus membersihkan villa ini padahal ini bukan musim libur? Penjaga villa ini cuma jawab satu simpel. Dia bilang, saya nggak pernah tahu kapan tuan villa ini dah. Betul, tuan villanya punya kebiasaan datang pada waktu musim libur. Tetapi apakah dia tidak mungkin datang pada waktu yang mungkin bukan musim libur? Oleh seorang penjaga villa ini, dia selalu mempersiapkan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun mungkin tuannya nggak akan datang 1-2 hari ke depan, tetapi dia tetap apa? Kalaupun tuannya datang tiba-tiba, saudara kasih Tuhan kita itu, waktu sudah dekat. Kita baca firman Tuhan, renungkan dan menuruti firman Tuhan. Itulah berkat yang luar biasa yang Tuhan persiapkan. Berkat apa? Berkat masa depan. Karena waktu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini kita mulai dengan berkat yang pertama dalam kitab, yaitu berkat firman Tuhan. Kami tahu ketika kami mau diberkati dengan firman Tuhan, kami harus menghargai, kami harus menghormati, kami harus menyambut firman Tuhan itu dengan baik dalam kehidupan kami. Mulai dari kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk firman Tuhan, mau membaca, merenungkan, mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dan dari situlah akan muncul berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan. Berkat keselamatan, berkat kehidupan, dan berkat untuk masa depan yang Tuhan persiapkan di kehidupan.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.